pendapat saya. Enggak. Karena standar kita adalah kebenaran dan kekuatan dalil. Orang-orang yang mengatakan gambar ini haram, gambar ini haram. Nanti sampai dia pesawatnya mendarat, panjang umur sehat badan, mudah-mudahan pesawat kita mendarat di Madinah. Sampai di Madinah, turun di airport Madinah, ada 3 gambar besar. Yang pertama King Abdul Aziz, yang kedua anaknya Raja Salman bin Abdul Aziz, yang ketiga cucunya Raja Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. 3. 1 King Abdul Aziz, 2 Raja Salman bin Abdul Aziz, 3 Raja Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Kira-kira yang mengharamkan gambar tuh berani tak dia nunjuk? Aku haram kok. Berani. Kenapa foto Ustadz Somad haram? Kenapa foto raja itu tak haram? Sumbek kan kau di kuncung. Jelas? Kalau tak jelas saya ulang sekali lagi. Itu tentang masalah gambar. Ambo kasih contoh lain. Sallu sunnatat tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Yang satu mengatakan tidak boleh. Jangan tambah-tambah ibadah, nggak perlu pakai Bilal. Jadi, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tegak. Allahu Akbar. Ini katanya. Yang kedua ini mengatakan kita tidak menambah-nambah ibadah, karena yang dimaksud menambah ibadah itu adalah menambah sholat tarawih, rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunatnya, dari takbiratul ihram sampai salam. Lalu kenapa pakai Bilal? Karena banyak jamaah di belakang mengantuk, termasuk saya tadi mengantuk. Tak ingat ini udah berapa rakaat, ini tarawih apa witir. Laki-laki beda sama perempuan. Kalau laki-laki dia segan mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Ditanya kawan sebelah, kau tarawih apa witir? Tanya sebelah, awak gini kau tarawih apa witir? Sembayang aja lah. Kalau ibu-ibu tidak, dia tak mau takbir, dia tanya dulu, Pak Imam, iko awak gini kau sembahyang tarawih apa witir? Maka kata imam, witir 3. Sekarang saya tanya, bagus Bilal mengatakan sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah, atau bagus tak usah pakai itu, tapi ditanya witir 3. Bapak Ibu pilih pakai Bilal atau tak pakai Bilal? Jangan deh Ambo yang ceramah sampai pakai Bilal. Ambo sedang mengajak kita berpikir. Jangan mudah mendengar doktrin. Pikir baik-baik. Makanya waktu Tuhan membagi otak itu datang. Jangan hanya waktu bagi sembako yang datang. Berpikir. Jangan mudah kita haram kata orang, haram lo ketawa. Di mana lo tak haramnya? Tanya dulu. Masalah patung udah. Masalah Bilal sudah. 3. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Jangan pakai tasbih-tasbih. Ini pakai tasbih-tasbih ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jangan pakai tasbih-tasbih. Jangan pakai. Kata kelompok yang ini jangan pakai tasbih-tasbih. Kata yang kelompok iko,
Waktu sesudah salam di Masjidil Haram, sesudah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Mereka duduk istirahat. Di ayatnya panjang, ponek, letih, mereka duduk istirahat. Waktu duduk istirahat itu sebagian makmum tawaf. Sebagian makmum tawaf. Apa yang dibaca waktu tawaf? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ke rukun yamani, ke Hajar Aswad, berubah tasbihnya jadi doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Waktu duduk istirahat. Sekarang saya tanya, apakah orang di Makkah mengisi duduknya dengan tasbih dan doa? Memang susah ceramah kalau dokek-dokek ayo ya. Yang aku ndak lo konsen lainnya pikirnya gorden ulem beganti, toples, kue ayo. Ambo ceramah, ambo kalau ceramah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Itu sodo orang dah cita takwa. Ambo ingin kita kok mengaji, faham masalah. Kalau masalah, marilah kita bersilaturahim, berkunjung-kunjungan ke tetangga. Itu tuh tiap ahli waktu tetangga. Ambo ingin awak kok mengaji, paham. Sebab di Pekanbaru kok kini sedang diserang oleh paham-paham. Awak tidak paham. Akhirnya gagal paham. Maka Ustaz Somad datang supaya awak paham. Iya ceramah Ustaz kok berat, kami mau ceramah yang ringan-ringan aja. Undang Ustaz lain. Undang ambo memang yang berat-berat aja. Masalah patung sudah. Masalah Bilal sudah. Masalah tasbih sudah. Joleh pernah joleh? Joleh. Kau yang anak-anak sekolah ingat baik-baik. Nanti selesai kau ambil suhu muko, ambil ulang balik, ambil tanya. Kau patung apa enggak? Joleh kan? Pakai Bilal boleh apa enggak? Joleh kan? Tasbih di selah-selah tarawih boleh apa enggak? Joleh kan? Masalah yang keempat. Masalah keempat, naulis saum yarhamkumullah nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jangan niat tak perlu diucapkan di mulut, niat cukup di hati saja. Macam mana bunyinya? Ya di hati tidak berbunyi. Usolli sunnatat tarawih. Tak boleh. Tak boleh pakai usolli, tak boleh. Niat dalam hati saja. Kata kelompok itu. Itu maka dari tadi tidak diisi air sebab itu begini. Jangan diisi, payah mau menguncang. Jatuh kelompok ikon ndak boleh pakai nawaitu shauma ghadin, ndak boleh. Nawaitu shauma ghadin bid'ah. Usolli fardal maghribi, jangan. Kata ikon. Tapi kata pendapat yang lain, datang sahabat Nabi, labbaik Allahumma subrumah, ambo hajikan subrumah, ambo hajikan subrumah. Sahabat bertanya, ambo hajikan subrumah. Nabi bertanya ke orang yang menyabit, Nabi bertanya ke sahabat yang mengatakan, saya hajikan subrumah. Wah, anglah haji belum? Kamu sudah haji atau belum? Belum, katanya. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Subrumah itu siapa? Subrumah itu saudara saya yang menghajikan saudaranya.
saya hajikan, saya berniat menghajikan Pak Yusuf, saya berniat menghajikan Ustadz Busihat. Nabi tak melarang. Nabi cuma bertanya, siapa subrumah? Subrumah saudara saya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Pertanyaannya, dalam haji boleh tak melafazkan niat? Boleh. Labbaik Allahumma hajja, ambo berniat melaksanakan haji. Dalam haji, maka dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, dalam iktikaf dikiaskan kepada haji karena sama-sama ibadah. Makanya di Masjid Agung An-Nur di pintu tuh kadang-kadang tertulis nawaitul iktikaf fi hazal masjid. Tulis di pintu tuh kadang-kadang nawaitul iktikaf fi hazal masjid. Jadi dalam masalah ajaran Islam ini tidak semuanya sepakat satu pendapat, tapi ada juga yang ikhtilaf. Saya tidak mau berniat dilafazkan Pak Ustadz, ya diam saja. Tapi menyalahkan orang yang melafazkan itu tidak benar, karena ulama mengambil dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka kitab fikih empat mazhab. Mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Hukum melafazkan niat boleh untuk menolak was-was, lidaf'il was-wasah. Itu tadi maka imam menyuruh apa lafaz kalimatnya tadi? Rahimallahu liman nawalis saum. Allah merahmati orang yang berniat puasa. Nawaitu sauma ghadin ana daifa bisyahri. Kenapa mesti? Karena banyak yang tidak melafazkan niat, esok pagi ditanya kawan, "Wah, niat tadi malam. Niat apa enggak ya?" Contoh sembahyang. Sembahyangnya sembahyang apa? Maghrib. Wajib apa sunat? Wajib. Berapa rakaat? 3. Jadi imam apa jadi makmum? Makmum. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan makmuman. Untuk apa dilafazkan? Menolak was-was. Sebab kalau tidak awal lafazkan, tidak semua orang hatinya kuat sembahyangnya. Allahu Akbar, berkata dalam hatinya, kok maghrib apa isya? Jadi imam apa jadi makmum? Apalagi jamak qashar, jamak takdim, jamak takhir. Itu mesti kuat. Makanya dalam mazhab Syafi'i takbirnya panjang karena memasang niat itu dalam takbir. Allahu Akbar. Ambo sembayang tarawih sunat 2 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala, qasad ta'arad ta'yid namanya. Allahu Akbar. Kenapa imam di Masjidil Haram itu takbirnya pendek, Ustaz? Allahu Akbar. Karena mazhab Hambali niatnya sebelum takbiratul ihram. Sedangkan awak mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbiratul ihram. Ibu bapak niatnya kapan? Ambo sesudah takbiratul ihram, batal. Sebelum takbiratul ihram berniat. Berarti mazhab Hambali, Hanafi, Maliki. Hanafi, Hambali, Maliki sebelum takbiratul ihram. Mazhab Syafi'i di dalam takbiratul ihram. Lah takbiratul ihram witir apa tarawih? Ya witir aja lah. Batal. Karena makna niat adalah al-qasdu muqtarinan bil fi'li.
Niat yang sejalan dengan perbuatan. Sejalan niat dengan perbuatan. Allahu Akbar. Udah berapa masalah kita kaji? Sampai masalah patung, masalah Bilal, masalah tasbih, subhanal malikil ma'bud, masalah usolli, masalah nawaitu sauma wadid. Kok makin banyak, kok makin payah nginget ya kok. Berikutnya masalah yang ke-5. Masalah yang ke-5, apa namanya? Sirine. Apa lo imsak? Batuk pula kamu dari sirine kok. Izin minum kajap ya. Bismillah. Waktu azan subuh menurut Kota Pekanbaru adalah jam 5. Azan subuh. 10 menit sebelum azan subuh berbunyi sirine. Tit. Apa namanya? Imsak. Apa lo sirine? Imsak namanya. Enggak ada ya. Kata Iko enggak ada imsak itu. Enggak ada imsak itu enggak ada. Kata Iko imsak tu ada, Wak. Imsak tu ada. Mana dalilnya? Imsak tu mana dalilnya? Sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Zaid bin Thabit ditanya, "Waang makan sahur sama Nabi Zaid?" "Iya, ambo makan sahur sama Nabi." Bila Nabi Bonti makan agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh. Agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh. Setelah dihitung kini, ayatnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. 50 ayat itu adalah 10 menit. Itulah dalil Apa guna imsak? Apa guna imsak? Ambo tinggal di Maroko 2 tahun. 2006, 2005, 2004, 2005, 2006. 2004 ambo sampai 2004, 2005, 2006. 2 tahun saya di Maroko. Maroko mazhabnya Maliki, tidak ada imsak. Imsak hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak ada sirine, tidak ada. Jadi kami makan. Pas sedang makan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok hebatnya mazhab Syafi'i. Kelebihan mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain, al-ihtiyat, tingkat kehati-hatiannya tinggi. Bayangkan kalau azan subuh, mulut awak bisi nasi, awak tolan atau awak muntahkan? Tolan, batal puasa. Awak keluarkan, awak muntahkan, masih tersangkut cabai belacan, ikan teri, maco, ikan pantau. Maka yang paling hebat adalah imsak. 10 menit sebelum azan subuh sudah gosok gigi dan bersih. Jangan mendengarkan satu pengajian. Jangan mendengar cakap satu bulat-bulat. Bandingkan, pikirkan, tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam masalah usolli, dalam masalah tasbih, dalam masalah Bilal, dalam masalah melafazkan niat, dalam masalah foto, itu banyak ikhtilaf. Yang tidak ada ikhtilafnya apa? Memboli pelapon kok ndak ada istilah. Iko memboli pelapon kok ndak ada istilah. Sepakat ompek mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali wajib memboli pelapon.
Mana kotak sedekah? Sebarkan kotak wakaf. Bila oleh jamaah ramai-ramai datang. Kotak infak, jalankan. Kok jamaah kok awak sedang isi pengajian, tidak ada disebarnya. Sesudah itu nanti, kalaulah kemarin kembongak namanya. Sedang banyak jamaah, kalau sebarkan kotak, mbak selesai pelapon. Potong lah tuh Ustaz Ado, tidak ada kalian sebarkan. Itulah awak undangnya sekali lagi. Mana lah dapat kalian? Emang senang mengundang Ustaz Abdul Somad kok. Menitik air mata darah, tidak akan dapat kalian jadwal. Sedang dua ambok, alah sebarkan kotak-kotak sebanyak-banyaknya. Kotak isi. Ke awak pula pertama kotak itu datang. Ambo menyumbang untuk atoko 5 juta. Nanti ambo bukan minta disorak, di kalian lebih lagi biar selesai. Nanti ambo transfer, mintakan Ustaz Jamal nomornya ke Pak Yusuf. Nanti ambo transfer. Itu ndak ada ikhtilaf. Tentang memasang pelapon pun ndak ada ikhtilaf. Wajib sedonya. Adapun tentang masalah-masalah tadi 5 masalah. Tadi yang memulai tausiah jam 9. Kinilah jam 9 sampai 10. Sudah sampai 10 menit ambo ceramah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Tidak boleh berzikir bersama-sama beramai-ramai, kata iku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bertasbih bersama-sama beramai-ramai bid'ah, kataku. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Tidak boleh beristighfar beramai-ramai bersama-sama pakai suara keras, ketik. Kok sumber masalah. Tapi kalau tidak ada inyo, tidak ada bahan ceramah ambo. Apa yang mesti ambo sampaikan? Jadi ambo memang sukunya kuado. Nah, ingat baik-baik jawabannya. Iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu mengingat aku berzikir sendirian, aku akan menyebut dia sendirian dalam diri. Kata Allah dalam hadis qudsi. Iza zakarani fi malain. Kalau dia berzikir beramai-ramai. Tengok bunyi hadisnya. Iza zakarani fi malain. Kalau dia berzikir beramai-ramai, zakartuhu fi malain khairum min malaihim. Aku akan menyebut mereka di majlis yang lebih ramai bersama malaikat. Dari hadis ini
Dari hadis yang ambo bacakan tadi, zikir beramai-ramai itu ada apa enggak ada? Kalau enggak ada, lomba buka puasa, enggak tertangkoknya bunyi hadis itu. Hadis yang kedua, ada dalam Musnad Ahmad bin Ambal. Nabi datang melewati sahabat, sahabat sedang berzikir beramai-ramai. Apa kata Nabi? Tadi malaikat baru saja turun dan malaikat berkata, "Qumu maghfuran lakum." Ketika kalian berzikir beramai-ramai dan saat kalian berdiri, maka dosa-dosa kalian tanggal dan lepas. Hadis tentang zikir beramai-ramai. Hadis yang ketiga tentang zikir beramai-ramai. Inna lillahi malaikatan. Ada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yatufuna 'alal ardh. Malaikat yang berkeliling di atas dunia kok, di atas bumi kok. Begitunya menengok ada majelis zikir, malaikat itu duduk bersama majelis zikir dan memanggil majelis yang lain. Dipanggilnya majelis yang lain dan mereka duduk bersama. Apa kata malaikat? Halummu ila hajatikum. Mari kemari, inilah hajat yang kalian cari. Duduk bersama majelis zikir. Berapa hadis tentang zikir bersama-sama? Disusun oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti tentang zikir jahar. Banyak sekali hadis-hadis tentang zikir jahar. Kenapa tak usah sebutkan semua? Dah ingat. Bacalah kitab zikir jahar yang disusun oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Ditanya, "Hai Abdullah bin Abbas," "Iya." "Apa yang engkau tengok?" Kata Abdullah bin Abbas, "Saya tahu Nabi dan sahabat sudah selesai sembahyang di masjid karena saya mendengar takbir dari luar masjid." Padahal waktu itu belum ada mikrofon. Abdullah bin Abbas di luar masjid, dia mendengar suara takbir dari dalam masjid, tidak ada mikrofon. Nah, sekarang mau matikan mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang luar dengar apa tidak? Dengar. Begitulah bunyi mereka dulu bertakbir dalam masjid. Sebelum ada mikrofon. Kalau tidak ada zaman Nabi bid'ah. Iko mikrofon kok bid'ah kok. Saya tidak akan pernah muak menjelaskan tentang usolli, menjelaskan tentang zikir bersama, menjelaskan tentang maulid Nabi, menjelaskan tentang nisfu Sya'ban, menjelaskan tentang talqin. Kenapa Ustaz Somad tidak bosan? Karena mereka juga tidak pernah bosan membid'ahkan kita. Ini lama-lama pocah boleh kok. Patah kaki boleh kok lama-lama. Pagi, potang, siang, malam bid'ah, 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 mempokak telinga awak, bid'ahkan. Amalan nenek moyang awak dianggapnya inyolan Islam. Dan bapak ibu yang ada di sekitar Masjid Raudatul Jannah ini, kalian bertetangga langsung dengan ruangan suko bid'ah bid'ah. Kalau ambo jauh di ambo panjang. Kalian berhadap-hadapan, wah, buka pintu pagi bid'ah 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 bid'ah. Nah, kok kalau ndak kue-kue, untung ada Buya Busihat kuenya. Awak doakan Buya panjang umur sehat badan. Nanti ikut. Orang yang dibid'ah-bid'ahkan itu pertama kali mengamuknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi kalian berzikir di Masjid Raudatul Jannah? Iya. Itu zikir bersama itu bid'ah. Waktu dibid'ahkan pertama kali ngamuk. Lama-lama inyolong bid'ahkan. 3 prosesnya. Pertama waktu dibid'ahkan uang mengamuk. Yang kedua ragu. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Bertanya enggak mau, baca enggak mau, mengaji enggak, pesantren enggak. Sesudah hari ketiga inyol pula bid'ahkan uang. Apa kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Awak berzikir itu
bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk mengusir hantu, suster ngesot, jembalang tanah, nyi blorong, mak lampir. Iya Pak Ustadz, tapi ini coba baca ayatnya. Wazkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah dalam hati, jangan kuat-kuat. Nih ayatnya jelas. Berzikir dalam hati, jangan kuat-kuat. Dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tiga jawab. Jawab yang pertama, ayat wazkur rabbaka fi nafsika itu ada ayat sebelumnya, jangan dipotong, jangan disunat. Apa ayat sebelumnya? Wa iza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Barulah masuk ayat tadi. Wazkur rabbaka fi nafsika, berzikir dalam hati, jangan kuat-kuat kalau ada orang baca Quran. Tadi ada qari baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada orang berzikir kuat. La ilaha illallah. Tak boleh karena ada orang baca Quran. Dua, jawaban yang kedua. Zikir kuat-kuat itu tidak boleh di Makkah zaman Nabi. Kenapa tak boleh zikir kuat di Makkah? Takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Di ketitiran ini. Ketitiran ini kalau tidak mengaji kalian serius, nanti kalian keteteran. Menghadapi kelompok kok. Berubah nama jalan tuh, jalan keteteran. Kalau kalian tak mengaji serius. Ambo pesankan di masjid Iko setiap sebulan, seminggu sekali elok, paling tidak seminggu sebulan sekali, datangkan Ustadz Al-Nob Dinar, minta nomornya Ustadz Jamal, dibahas sodo masalah yang dibid'ah-bid'ahkan doang. Minta Ustadz Al-Nob mengaji ke Iko seminggu sekali, tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Nama kajiannya kajian bid'ah-bid'ah. Dia dijolehkan ya sodo. Sebab kalian kalau tidak mengaji di Iko, habis masjid Iko, diambil deh Iko. Pertama-tamanya pura-pura jadi muazzin dulu. Lama-lama mengintai-intai bila imam tak datang. Lama-lama diambilnya masjid kau habis. Tak percaya cakap ambo kau, cubalah. Dalil yang ketiga. Dalil yang pertama, tidak boleh berzikir kuat kalau ada orang baca Quran. Yang kedua, zikir kuat tidak boleh di Makkah zaman itu sebab takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Yang ketiga, tidak boleh zikir kuat. Zikir kuat itu untuk kita umat Nabi Muhammad. Sebab kita masih ada was-was. Mengusir was-was dengan zikir kuat. Cara mengusir was-was, kalau ada was-was, zikir kuat. Tapi Nabi Muhammad tak perlu. Karena Nabi tidak ada lagi was. Kita kalau ada was-was, itu dikuatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikuatkan itu untuk menghalau was-was. Makanya kalau ada orang was-was kena penyakit godaan setan, was-was, bacakan kuek-kuek kuat-kuat ke telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Halau hantu setan. Jam 10 kurang 10. Copek waktu berjalan di Masjid Raudatul Jannah. Tah dek ndak ada pelapon tuh. Iya. Kadang di tempat lain lama tuh so ceramah. Siko, mau kau jawab lah sejam. Apakah ayah tiri mahram kita? Iko ada ibu-ibu. Kok ibu-ibu? Ibu-ibu kan? Kok ibu-ibu? Ibu Iko anggota IGGI, Ikatan Jondo-Jando Internasional. Inya punya anak. Iko lah bubah, Iko ndak tadi, dah selesai. Dah selesai. Iko lain situ. Ibu ko punya anak. Anaknya ketek, omaknya godang. Anaknya anak gadi. Dah.
ibu kok nikah sama seorang laki-laki. Ibu kok menikah sama seorang laki-laki. Kok laki-laki? Hitamnya lagi. Pak hitam no. Pertanyaannya, apakah anak gadisnya iko mahram dengan apa kok? Warabaibukumul lati fi hujurikum minal lati dakhaltum bihinna. Tidak boleh kamu menikahi anak dari istrimu kalau kamu sudah berhubungan kelamin dengan amaknya. Ayat kelas. Bolehkah bapak iko nikah dengan anak kau? Tengok dulu. Kalau apa kau sempat berhubungan kelamin dengan, misalnya nikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, dek sonang hati, senangnya mati. Boleh apa kau nikah dengan anakku? Sebab bau akad belum berhubung. Tapi kalau sempat bapak kau berhubungan dengan ibu iko, maka mati ibu kau, haram bapak kau nikah karena mereka mahram mu'abbad nama. Boleh? Boleh tak boleh? Hebat jamaah Radatul Jannah. Paham? Entah dek takwi ulama. Sampai mana batasan aurat perempuan yang boleh dilihat oleh ayah tiri? Mahram awak, abang, adik laki-laki, abang, adik ayah. Ini ayah, ini tukar lagi cerita, ini tukar lagi. Ini ayah, ya kan? Ini ibu. Ini anak perempuan. Kok hitam Pak Ustaz? Ini hitam manis. Nah, iko ayah, iko ibu. Siapa mahram anak gadis kok? Mahram inyo ke samping adalah ayahnya, saudara ayah, adik ayah, abang ayah, yang laki-laki itu mahramnya saudara. Saudara ibu, mamaknya. Saudara ibu yang laki-laki, abang ibu, adik ibu itu mahramnya saudara. Itu ke samping. Ke bawah adalah adik laki-lakinya, anak adiknya. Ke atas datuk, ayah, datuk, datuk, unyang. Kalau tempat kami ayah, habis itu grandfather. Tahu lah ke atas. Itu mahram semua. Yang ke bawah anak, cucu, itu mahram. Boleh? Nah, yang ditanya, termasuklah ayah yang tadi yang sempat berhubungan dengan ibu, maka dia termasuk dalam mahram. Nah, perempuan kalau dengan mahramnya itu apa batas auratnya yang boleh nampak? Yang boleh nampak menurut urf. Apa itu boleh nampak? Jadi kalau nyo pakai baju tidak sempit, lengannya nampak. Lengannya di rumah itu ada ayahnya, atuknya, keponakannya, adiknya, kakaknya, pamannya, boleh nampak lengannya, boleh nampak betisnya. Jadi kalau nyo pakai daster, tertutup lututnya, betis bagian bawah boleh, lengan bagian di bawah. Jangan nyo pakai baju nampak ketiak. Rambutnya boleh. Kalau ke atas rambut, kalau ke samping lengan. Misalnya bajunya segini. Kalau kaki. Saya keponakan perempuan saya tak boleh. Pokoknya walaupun aku mahram, kau tetap menutup aurat. Tutup macam dengan orang lain. Supaya awak membiasakan diri. Allah bisa karena biasa.
Ayah tiri itu ayah. Kalau ayah tiri sudah berhubungan dengan ibu, sama macam ayah kandung. Tapi ayah tiri kini ganas-ganas. Dek banyak makan pengawet. Sama makanan Yahudi Israel. Saya pernah keguguran anak ke-8. Umur kandungan kurang 3 bulan. Apakah itu bisa membantu ibu dan ayahnya masuk surga? Anak yang gugur atau meninggal diperintahkan Allah masuk ke surga. Hai anak-anak yang mati ketek, yang keguguran, masuk ke surga. Apa kata anak-anak ini? Ya Allah, kami mau masuk surga bersama ayah dan ibu kami. Lalu mereka menarik ujung kain emak ayahnya. Itulah orang yang masuk surga karena syafaat anak. Mudah-mudahan ibu yang kehilangan anak diberikan Allah kesabaran dan kekuatan. Tapi tetap sembahyang puasa. Nah, ini sembahyang, ini tidak puasa, ini tidak pasti ditanya. Uang tidak sembahyang. Saya ditarik anak saya nanti. Ditariknya juga ke neraka jahanam. 2. Bagaimana cara kami mendidik agar anak tetap di jalan Allah? Tidak ada jalan lain, tidak ada tawar-menawar. Zaman kini masukkan ke pesantren. Tapi pesantrennya kini hati-hati, jangan pesantren yang ikut. Balik ke Cito tadi. Jangan. Salah masukkan ke pesantren ikut, baliknya ke rumah. Ayah bid'ah, amak bid'ah, atuk bid'ah, poning kepala. Poning kepala ambo Ustaz, di rumah kau anak kau, ambo pun di bid'ah, ambo sama bini ambo lah masuk neraka di bawah. Walaupun sekarang ini kami tetap mengarahkan, membimbing anak kami untuk sholat mengaji. Tidak tolong dia Wak. Ambo tidak sanggup mendidik anak kemanakan ambo. Pokoknya kalian wajib masuk pondok. Dan tidak mau masuk pondok, ambo pecat jadi anak kemanakan. Anak keponakan ambo nan pertama pondok Ihsan Boarding School. Lah 6 tahun, tamat tahun kok. Adiknya di Bogor, tamat 3 tahun. Kini masuk Sulaimaniyah. Doakan nanti ke hafal Quran bisa ke Turki insyaallah. Amin. Tidak ada tawar-menawar. Wajib masuk pondok. Titik. Siapa yang bisa mengawal dari sinetron, internet, YouTube, Netflix, Instagram, Telegram, miligram, kilogram? Tak tolong awak. Ibu sibuk mencari nafkah, bapak sibuk mencari makan. Anak tak bisa terkawal kita. Benteng terakhir masukkan ke pesantren. Habis. Saya perantau Ustaz. Kita ini semua ini merantau di dunia ini. Ini bukan tempat kita dunia ini. Ini kita ini merantau semua. Alhamdulillah komunikasi dengan orang tua lancar. Namun ada saat tertentu orang tua itu menyuruh untuk pulang. Tapi adanya urusan pekerjaan tak bisa memenuhi permintaan orang tua. Sehingga membuat orang tua kita sedih. Padahal kita sebagai orang anak tidak bermaksud untuk membuat orang tua sedih. Apakah membuat orang tua kita sedih itu dosa besar Pak Ustadz? Yang tidak bisa balik hari raya karena duit tak cukup, maka teleponlah dia, video call. Mak, ayah, aku belum bisa pulang. Doakan aku di perantauan. Menangis dia sedih, itu di luar tanggung jawab kita. Karena kita tidak menyusahkan dia, kita tidak berbuat salah dan dosa. Ambo setiap hari mengirimkan video dan foto anak ambo ke mertua ambo. Sebab kami bisa baliknya cuma setahun sekali ke Jombang, Jawa Timur. Kau bukti kiriman fotonya. Kalau kalian tidak percaya. Tadi jam 12.30 ambo kirim. Gambar cucunya pakai sepatu. Semalam ambo kirim gambar masjid jam 10:10. Malam tadi ambo kirim gambar kami iktikaf. Sebab jauh, naik pesawat menyambung ke Jakarta. Balik selalu-selalu
tak sanggup, balik setahun sekali. Senangkan hatinya dengan mengirim-ngirim gambar. Jangan sampai ayah, ibu, mertua pergi ke tempat servis handphone. Tolong betulkan handphone saya ya dek, servis. Kok nggak bunyi-bunyi? HP-nya bagus bu, anak ibu yang error. Nggak pernah menelpon orang tua. Telepon dia, senangkan hatinya, bahagiakan dia. Orang tua itu tak minta banyak-banyak. Orang tua itu cuma minta dia selalu ada komunikasi dengan kita. Apakah boleh zakat fitrah diberikan kepada saudara kandung, tapi saudara saya tersebut tidak sholat, tidak puasa? Manusia dia nih. Dan keadaan saudara saya itu juga dalam keadaan tidak bekerja. Tidak boleh mengasih zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Ambo, siapa yang wajib ambo nafkahi? Pertama, bini. Bini wajib ambo nafkahi. Nang kedua, anak. Iko ndak yang tadi, iko anak yang baik. Anak. Nang ketiga, orang tua. Orang tua masuk mertua di dalam. Tiga ini tidak boleh dikasih zakat. Sayang, ini zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini ya. Anakku, ku transfer ke Waang iko 3 juta belanja bulan iko sekaligus zakat papa ya. Tapi mak, ayah, alambo kim lah, itu zakat ambo yo. Bini, anak, orang tua. Apakah saudara wajib dinafkahi? Saudara tak wajib dinafkahi, maka boleh berzakat kepada saudara. Tapi kalau kepada saudara, kata ulama, jangan sobik zakat, sakit hatinya. Begini saudara, kau kan fakir miskin. Waang kan, walaupun Waang tak sembayang, tak puasa, Waang kan fakir miskin. Jangan begitu, kasih aja sama dia. Tapi dalam hati niatnya itu adalah zakat. Pengurus masjid, kalau ada di lingkungan masyarakat ini uang nandak sembayang, tahun ini tetap kasih, panggil. Buat kelompok, sebelah kanan kau yang baik-baik, nandak sembayang sebelah kiri. Waang nandak sembayang siko. Mohon maaf yang sebelah kiri, jangan sini. Dah, sabikan. Kalian, wahai fakir miskin nandak sembayang, tahun niko kalian kami kasih. Tapi tahun muko 2026 kami evaluasi kalian. Tengok, kalau kalian tidak ada berubah, kami tidak akan kasih zakat lagi. Tengok, foto mukonya, tengok. Ambil gambar, catat, laporan, buat lapor, datangnya ke masjid. Tahun muko kalau tidak ada perubahan, jangan kasih zakat. Matinya, biar mati itu. Tidak boleh memberikan zakat pada orang yang wajib dinafkahi. Bapak berzakat kepada ibu? Boleh? Tak boleh. Ibu bisnismen, ekspor impor, kuliner, restoran, takjil internasional. Sodonya kolak, aduh. Kayu, bulan kau dapat 3 juta. Pertanyaannya, bolehkah ibu berzakat ke bapak? Boleh. Sebab ibu tak wajib menafkahi bapak. Ibu panggil bapak. Fakir miskin, sikau sebentar. Sikau fakir miskin. Ambo, alhamdulillah, selama Ramadan kok kuliner ambo dapat 3 juta. Zakat ambo kan 2,5%. Kalau 1 juta, 2,5 juta. Kalau 3 juta berarti 7,5 juta. Iko 7,5 juta. Dek abang kan masuk dalam 8 asnaf itu. Timolah. Walaupun ibu bisniswoman, walaupun wanita karir, walaupun orang kaya, ibu tetaplah makmum dan istri di rumah. Jangan kasar-kasar sama suami.
Tak boleh kurang adab. Bilang sama dia, bang, jangankan kulinerku ini, nyawaku punya abang. Besarkan hati dia. Satu-satunya kesalahanku hidup ini satu, bang, mencintaimu. Besarkan hati dia. Walaupun kalian PNS pegawai, walaupun kalian pejabat orang kaya, walaupun kalian bupati, gubernur, presiden, perempuan, besarkan hati suami kalian. Karena kalau suami kalian merasa minder, berbahaya psikologis. Sekarang banyak laki-laki yang istrinya wanita karir, lebih kaya, lebih sukses, akhirnya suami jatuh cinta ke pembantu. Waktu ditanya sama psikolog, kenapa kamu jatuh cinta sama pembantu? Sebab untuk mendekati istri dia tidak punya percaya diri. Maka suami kalian, walaupun kalian orang kaya, orang hebat, pulang kalian dari kantor buatkan teh manis. Minum sayang, kau adalah imamku. Besarkan hati dia. Tapi kalau kalian pulang kerja petantang-petenteng, kalian pula mengamuk, mana teh? Akhirnya suami kalian kehilangan percaya diri, dia tidak sanggup mencintai kalian, akhirnya dia jatuh cinta kepada, nggak ada saya ngomong begitu. Itu kan kesimpulan ibu aja. Kertas terakhir. Ini sudah keluar dari kode etik ini. Saya di mana-mana ceramah itu 1 jam. Jam 10 berhenti. Sekarang sudah jam 10 lewat 10. Tiap tahun Ramadan datang, tiap tahun kita puasa. Iyalah. Emang masalah buat lo. Tapi yang saya rasakan hambar Pak Ustadz. Kasih garam. Apalah susah. La ilaha illallah. Tidak ada nikmat dan puasa itu. Saya mohon bimbingan Pak Ustadz. Bagaimana caranya bisa merasakan nikmatnya puasa itu Pak Ustadz? Memperoleh rahmat Allah menurut konteks Al-Quran dan hadis. Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Saya kalau cuman ceramah menyuruh orang bersedekah, bersedekahlah, 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 hambar. Karena menyuruh orang. Kalau mau terasa, kasih 5 juta, terasa aja. Kalau mau lebih terasa lagi, tambah 10 juta. Nah, itu terasa aja. Kalau 10 juta awak kasih untuk ego, nanti waktu berdoa menangis. Ya Allah. Kalau mau terasa ibadah, tambah dosisnya. Tahajud yang tak terasa karena 8 rakaat, buat 100 rakaat. Puasa yang tak terasa, karena tahun lalu sudah puasa, kemarin puasa, sekarang tak terasa lagi. Adakan tiap hari buka bersama dengan 100 anak panti. Terasa dia. Garam yang tidak terasa sedikit, sendokkan garam. Terasa. Imam Ahmad bin Hanbal satu hari sholat 300 rakaat. Terasa ibadah. Imam Ahmad bin Hanbal diundang ke istana, dapat duit 1 koper, belum sampai ke rumah duit itu habis dibagikan ke fakir miskin, baru terasa. Abu Hurairah sebelum tidur malam memetik tasbih 1000 tasbih sebelum tidur malam, baru terasa gitu. Tarekat Naqsabandiyah satu hari wajib berzikir 5.000 Allah 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 Allah, baru terasa aja. Mana yang mau ingin terasa? Tambah dosis ibadah. Saya kalau cuman puasa begini nggak terasa, nanti puasa 6 tambah lagi. Kalau cuma 6 hari nggak terasa, tambah puasa 8 hari, Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis. Kalau cuma 8 hari nggak terasa, puasa Nabi Daud 15 hari. Puasa Nabi Daud tak terasa, puasa dahar 1 bulan itu tak terasa juga, gilo.
Jelas? Baca Quran tak terasa, khatamkan. Yang belum iko malam ke malam 28 belum khatam Quran, waspadalah. Besok duduk terasa khatamkan Quran. Buya Hamka sekali duduk, Buya Hamka ditanya di anaknya, namanya Irfan Hamka. Buya, lama Buya baca Quran hari ko? Yo, bara banyak Buya baca? 7 juz. Buya Hamka baru terasa. Kalau ingin, buatlah amal yang terasa. Jadi kesimpulan Ambo dari pertanyaan-pertanyaan jamaah di Raudhatul Jannah ini menunjukkan jamaah di Raudhatul Jannah ini adalah orang yang mengaji dan beribadah, karena pertanyaannya berkualitas dan bergizi semua. Sekarang di tempat-tempat lain tuh pertanyaannya, dunia ini peta apa bulat Pak Ustaz? Apalah hubungannya sama ibadah kita? Terima kasih atas kehadiran semua jamaah telah mensukseskan. Hilang pula. Kalau ambo tengok dari senyum jamaah ini orangnya bahagia. Dari ketawanya yang lepas ini tidak ada yang berhutang. Sebab kalau uang berhutang itu tidak bisa lopeh condo itu golaknya. Tahan. Ini kok bisa lopeh? Ini menunjukkan. Dan ambo pun yang ceramah 1 jam 15 menit nggak terasa. Itu menunjukkan memang jamaah ini orangnya bahagia lahir batin. Nampaknya baju ayolah 3. Mudah-mudahan keluarga awak sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu awak istiqomah iman dan Islam. Awak sodonya mati husnul khatimah. Masuk surga bersama Rasulullah. Ala hazihin niat, untuk niat yang baik-baik iko al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma innaka 'afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf. Fa'fu anna, maafkanlah silap salah dosa kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, mak kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Wali man hadarana, sodonan hadir dalam kajian haiko ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Terimalah salat kami, puasa kami, tahajud kami, zikir kami, baca Quran kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma inna nas'alukal huda, berikan kami hidayah. Wat tuqa, berikan kami rasa takut kepada engkau sehingga kami tidak berbuat dosa. Wal afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Wal ghina, berikan hati kami ini merasa cukup dengan yang halal sehingga kami tak mencari-cari yang haram. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Min muammiri masajidik, memakmurkan masjidmu dengan solat berjamaah dan mengkaji agama Islam. Waqtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama jama'tana fi hadzal syahril mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di Masjid Raudhatul Jannah di bulan yang mulia,
fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama 1 jam 20 menit banyak cakap saya menyinggung perasaan Bapak Ibu, tak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijrah dari Masjid Raudatul Jannah, Jalan Ketetiran. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ada nomor rekening? Udah. Langsung.